Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini sudah siang, jadi selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia dengan NIM 20110010004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas aik saya mencari, yaitu pendapat para ulama tentang wudhu serta dalil-dalilnya. Wudhu secara bahasa dibaca dengan fathah huruf waw, artinya nama sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu, yang kata asalnya al-wada'ah yang artinya bersih. Wudu secara istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Dalil yang menunjukkan pesyariatan wudu tersebut di dalam Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama, dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Ma'idah, Juz 5 ayat 6, yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kakimu. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Rasulullah bersabda, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima sholat orang yang berhadas sehingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hudramaut bertanya, apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ijma' mengenai diisyaratkan wudhu sudah ada sejak Rasulullah SAW hingga saat ini, sehingga ia menjadi sesuatu yang telah diketahui sumbernya dari agama secara pasti. Hadis yang menerangkan tentang keutamaan wudhu antara lain dari Abdullah Asy-Syunabihi bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba yang beriman berwudu lalu ia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya, maksudnya kesalahan yang dibuat oleh mulutnya. Bila dia menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Bila membasuh muka, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mukanya hingga keluar dari kedua kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya hingga keluar dari kuku-kuku tangannya. Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Dan apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya hingga dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalanlah ke masjid dan sholatnya menjadi ibadah sunnah baginya. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun 4 rukun wudu yang semuanya disebutkan Al-Quran. Yang pertama, membasuh muka, sebagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah, Juz 5 ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuhlah mukamu. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Rukun ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Ma'idah, Juz 5 ayat 6, yang artinya, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala. Pengertian mengusap kepala ini adalah membasahi kepala dengan air. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah, Juz 5 ayat 6, yang artinya, dan usaplah kepala kamu. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan 3 macam cara mengusap kepala. Yang pertama, mengusap seluruh kepala. Cara ini diambil oleh Imam Malik, Ahmad, dan Al-Muzani dari mazhab Syafi'i.
disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya dari Yahya bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, kakek Amr bin Yahya, apakah kamu dapat memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka Abdullah menjawab, ya tentu. Kemudian dia meminta air untuk berwudu, lalu mengguyurkan kedua tangannya dan membasuh 2 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, lalu menghembuskannya keluar 3 kali. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya 2 kali sampai kedua siku. Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangannya. Dia jalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya ke depan. Dia mulai mengusap dari depan kepala, kemudian menggerakkannya sampai ke tengkuknya. Kemudian mengembalikan keduanya ke tempat semula dia memulai, lalu membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mengusap sorban saja. Cara ini diambil oleh sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Amr bin Umayyah ad-Damri berkata, aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap atas serban dan sepasang khuf beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengusap ubun-ubun dan sorban. Cara ini terekam dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya dari Al-Mughirah bin Syubah RA, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terlambat dari rombongan untuk buang hajat dan saya ikut terlambat bersama beliau. Setelah beliau selesai buang hajat, beliau bertanya, apakah kamu membawa air? Maka saya membawakan air untuk bersuci, lalu beliau membasuhkan kedua tangannya dan wajahnya. Kemudian ingin membuka tangannya, namun lengan jubahnya sempit. Maka beliau mengeluarkan tangannya dari dalam jubah dan meletakkan jubahnya di atas kedua pundaknya. Kemudian membasuh kedua tangannya dan mengusap-ngusap ubunnya serta sorban dan sepasang khufnya. Lalu beliau naik binatang tunggangnya dan saya pun naik binatang tunggangan saya, sehingga kami sampai kepada rombongan dan mereka sedang melakukan sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf yang telah menyelesaikan 1 rakaat. Tatkala dia merasa bahwa Rasulullah SAW telah tiba, maka dia mundur, lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya untuk meneruskan dan dia pun sholat mengimami mereka. Setelah salam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan saya pun ikut berdiri. Lalu kami meneruskan 1 rakaat yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Membasuh 2 kaki hukumnya wajib menurut jumhur ulama ahli sunnah berdasarkan firman Allah SWT Quran Surat Al-Ma'idah Juz 5 ayat 6, dan basuh kakimu sampai kedua mata kakimu. Rukun wudu yang diperselisihkan, yang pertama niat, yang kedua tertib dalam mengerjakan wudu, yang ketiga berturut-turut atau mualah, yang keempat menggosok-gosok tangan ke anggota badan. Sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim hendaknya selalu mengingat tata cara wudu Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau berwudu. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya dari Umran, mantan budak Utsman bin Affan RA, bahwasannya Utsman bin Affan pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian dia berwudu, lalu mengusap kedua telapak tangannya 3 kali,
kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung lalu menghembuskannya. Setelah itu, dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara seperti itu, kemudian mengusap keduanya, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara seperti itu. Lalu dia berkata, "Saya telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini," dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berwudu dengan seperti wuduku ini, lalu berdiri melakukan sholat 2 rakaat tanpa berbicara terhadap dirinya sendiri, maka diampuni dosanya yang telah lalu." Ibnu Syihab berkata bahwasannya ulama kita mengatakan ini adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.